Halo guys, kembali lagi bersama Bimbel Pabilchen. Pada video kali ini kita akan mempelajari jenis gerak melingkar yang terakhir guys, yaitu adalah gerak melingkar berubah beraturan. Kalau di gerak lurus kita udah belajar GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, kita punya temennya nih, yaitu adalah GMBB atau gerak melingkar berubah beraturan. Nah, dilihat dari katanya berubah beraturan itu mirip-mirip definisinya dengan GLBB, yaitu adalah kalau di GLBB kecepatannya berubah secara teratur, kalau di GMBB kecepatan sudutnya berubah secara beraturan. Jadi kecepatan sudutnya itu tidak konstan, tapi dia secara bertahap bertambah dengan pola yang teratur. Kita akan definisikan ini sebagai percepatan sudut. Nah, jadi dalam GMBB kita memiliki yang namanya percepatan sudut. Percepatan sudutnya memiliki simbol alfa. Ya, alfa rumusnya adalah sama dengan delta omega dibagi delta T. Jadi percepatan sudut adalah perubahan kecepatan sudut tiap satuan waktu. Dengan satuan untuk percepatan sudut radian per second kuadrat, omega adalah kecepatan sudut dengan satuan radian per second, dan T adalah selang waktu guys. Nah, dengan melihat rumus ini kita bisa menurunkan percepatan tangensial. Ya, di video sebelumnya kita sudah bahas GMB, yaitu adalah gerak melingkar beraturan yang memiliki percepatan sentripetal saja. Tapi ternyata di GMBB kita punya jenis percepatan yang kedua yang kita sebut sebagai percepatan tangensial. Datangnya dari mana nih? Datangnya dari percepatan sudut. Nah, kita lihat ya guys ya. Definisi dari percepatan ya. Kenapa dia memiliki percepatan jenis kedua? Karena besar kecepatan linearnya juga berubah. Kalau di GMB itu cuman arah kecepatan linearnya yang berubah, tapi kalau di GMBB karena kecepatan sudutnya berubah, otomatis besar kecepatan linear juga berubah guys. Ya. Rumusnya adalah untuk percepatan adalah perubahan kecepatan linear per satuan waktu. Tapi kita tahu di video sebelumnya kita sudah bahas bahwa V sama dengan omega kali R, maka ini berubah menjadi delta omega dikali R per satuan waktu. Delta omega dibagi delta T. Delta omega adalah kecepatan sudut per satuan waktu. Itu adalah rumus yang tadi, yaitu adalah percepatan sudut. Sehingga rumus percepatan tangensial adalah alfa, alfanya kurang bagus, alfa dikali R. Nah, karena kita ada dua jenis percepatan, biasanya kita bedakan, kita tulis AT, yaitu adalah percepatan tangensial. Rumusnya adalah percepatan sudut dikali jari-jari R. R-nya mau R besar, R kecil, boleh keduanya. Nah, tak lupa juga kita punya percepatan sentripetal, karena dia adalah gerak melingkar juga, maka kita tetap menggunakan rumus AS, yaitu adalah percepatan sentripetal yang rumusnya adalah V kuadrat per R yang sudah kita buktikan di video sebelumnya. Nah, sehingga kita bisa menghitung yang namanya percepatan total adalah percepatan gabungan dari kedua percepatan yang kita punya. Di sini saya punya benda bergerak melingkar ya. Kemudian di sini tarik garis jari-jarinya ya. Kita sudah belajar di video sebelumnya bahwa percepatan sentripetal itu mengarah ke pusat. Seperti ini guys. Ini adalah AS. Nah, percepatan tangensial, kenapa namanya tangensial? Karena dia tangensial itu artinya 90 derajat menyentuh lingkarannya. Ini agak susah dibuat 90 derajat. Ini saya pakai manual aja. Nah, kira-kira seperti ini guys. Membentuk sudut 90 derajat, tangensial itu dia cuma menyentuh di satu titik ya lingkarannya. Makanya sebut sebagai tangensial membentuk sudut 90 derajat. Ini adalah AT. Nah, dengan menggunakan prinsip vektor kita bisa menghitung resultan vektor untuk kedua percepatan ini dengan menggunakan metode segitiga ya guys ya.
Maka didapatkan ini adalah arah percepatan totalnya. A total. Nah, bagaimana cara menghitung A total? Dengan menggunakan prinsip vektor. Ini adalah segitiga, kita bisa menggunakan Pythagoras ya guys ya. Jadi percepatan total atau A total atau A doang ya. Di sini saya pakai A doang sama dengan akar dari AT kuadrat plus AS kuadrat. Nah, kita coba bandingkan guys, rumus GLBB dan juga GMBB. Kalau di rumus GLBB yang sudah kita pelajari, kita punya 3 rumus yang paling sering digunakan. Dan kita bisa menurunkan rumus GMBB dari rumus GLBB ini. Jadi nggak usah ngafalin 2 kali. Prinsipnya tinggal kamu ubah A jadi alfa, V jadi omega, dan S jadi theta. Jadi V sama dengan V0 tambah AT berubah menjadi omega sama dengan omega 0 tambah alfa T. V kuadrat jadi omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat tambah 2 alfa theta. Dan juga yang terakhir, theta sama dengan theta 0 ditambah omega 0 kali T, ini S atau X juga boleh ya, ditambah setengah alfa T kuadrat. Jadi dengan menggunakan rumus GLBB kita bisa menggunakan rumus GMBB dengan mudah karena tinggal kita pakai analogi. 3 rumus ini akan bermanfaat untuk mengerjakan contoh soal. Di sini saya punya 2 contoh soal guys. Kita lihat soal pertama. Sebuah baling-baling yang pada mulanya diam, kata kuncinya diam ya. Kalau diam itu berarti V0-nya 0, omega 0-nya juga 0 ya. Karena dia diam. Berputar dengan percepatan sudut konstan, berarti ini adalah alfa, 2 radian per second kuadrat. Pertanyaannya adalah tentukan kelajuan sudut baling-baling 2 second kemudian. Kelajuan sudut berarti omega ya. 2 second kemudian berarti T-nya 2 second. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita bisa menggunakan rumus percepatan sudut yang pertama ini. Kita bisa pakai rumus ini, atau kita lebih mudah menggunakan rumus perbandingan GLBB dan GMBB. Ya, dengan menggunakan rumus yang pertama, kita bisa mengerjakan soal dengan lebih mudah dan lebih cepat. Omega sama dengan omega 0 tambah alfa kali T. Omega 0-nya adalah 0 ditambah percepatan sudutnya 2 dikali waktunya adalah 2. Berarti menjadi 4 radian per second. Atau dengan menggunakan logika guys, awalnya 0 radian per second, kemudian alfanya 2 radian per second kuadrat, artinya tiap detik itu omeganya bertambah sebanyak 2 radian per second. Jadi detik pertama omeganya nambah jadi 2 radian per second, berarti detik kedua dia nambah lagi jadi 4 radian per second. Atau tinggal kamu kalikan aja 2 kali 2 ditambah awalnya 0 menjadi 4 radian per second. Nah, soal kedua ini lebih sulit. Kita akan diminta mencari besar dan juga arah percepatan total tepi roda pada saat T-nya 1 detik. Diketahui jari-jarinya 0,3 meter, awalnya diam, berarti ketahui R-nya 0,3 meter. Awalnya diam berarti omega 0-nya 0, sama V0-nya juga 0. Berputar dengan percepatan sudut, jadi ini ada alfa, 10 rad per second kuadrat. Pertanyaannya tentukan besar dan arah percepatan total pada saat waktunya 1 detik. Nah, pertama-tama kita perlu mencari percepatan tangensial. Perlu diketahui dalam GMBB percepatan tangensial ini konstan guys, tidak berubah. Jadi AT sama dengan alfa dikali R. Tinggal kita kalikan, alfanya adalah 10 dan radiusnya adalah 0,3, maka didapat AT-nya adalah 3 meter per second kuadrat. Nah, saya tulis di sini bahwa GMBB itu AT-nya konstan.
Tapi AS-nya itu tidak konstan atau berubah. Bisa bertambah, bisa berkurang. Kenapa? Karena kalau kita lihat rumus dari percepatan sentripetal adalah V kuadrat per R. Sedangkan V-nya ini kan makin lama makin bertambah. Ya kan? Berarti AS-nya juga bertambah atau juga berkurang. Kalau V-nya berkurang, otomatis AS-nya juga berkurang. Berarti AS ini tidak konstan guys dalam GBB. Berarti kita perlu mencari V pada saat waktunya 1 detik. Nah, bagaimana caranya? Pertama-tama kita hitung dulu aja omeganya. Jadi omeganya saat waktunya 1 detik. Omega sama dengan omega 0 tambah alfa dikali T. Rumus yang pertama. Omega 0-nya 0 karena pada mulanya diam. Ditambah alfanya adalah 10 dikali T-nya 1. Berarti omeganya adalah 10 radian per sekon. Nah, ini adalah kecepatan sudut saat waktunya 1 detik. Berarti kecepatan linearnya saat 1 detik adalah tinggal kalikan omega dikali R. Rumus di video sebelumnya. Tinggal kita masukkan omeganya adalah 10 dikali jari-jarinya adalah 0,3 menjadi 3 meter per second. Nah, tinggal kita masukkan guys di sini. V-nya adalah 3 kuadrat per jari-jarinya adalah 0,3. Berarti menjadi 9 dibagi 0,3 alias jawabannya adalah 30. Ini nggak muat, saya pindahkan. Jadi 9 dibagi 0,3 menjadi 30 meter per second kuadrat. Nah, kalau sudah mendapatkan AT dan AS, kita tinggal menghitung percepatan total atau A. Rumusnya akar dari 3 kuadrat tambah 30 kuadrat. Dan dengan menggunakan kalkulator, kita akan mendapatkan hasil dalam desimal guys. Sebentar, kita hitung dulu. Di sini menjadi akar 9 tambah 900 menjadi akar 909. Ini bisa kita faktorkan menjadi akar dari 9 kali 101 menjadi 3 akar 101. Dan tinggal pakai kalkulator ya guys ya untuk mendapatkan hasil desimal jika diinginkan menjadi 30,1 meter per second kuadrat. Dan inilah akhir dari pembahasan bab gerak melingkar. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian di sekolah dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. Terima kasih.